Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafidu TV menggamit keceriaan, cerdas dan berwawasan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dalam 2 dekade Partai Demokrat, 9 September 2001, kemudian hari ini besok 9 September 2021, Partai Demokrat sudah memberikan warna tersendiri bagi Ibu Pertiwi, terutama dalam kehidupan demokrasi, kemudian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka pada hari ini tema dialog kita adalah harapan rakyat, perjuangan demokrat. Telah hadir di studio bersama saya Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau, Bapak Haji Asri Auzar SH MSI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kami dari Tafidu TV mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ketua yang telah sudi singgah ke studio kami ini. Kemudian di samping Pak Ketua ada siapa lagi? Tokoh kita yang tidak asing lagi, Pak Sekretaris DPD Partai Demokrat Apangda Edi Muhammad Yatim SOS MSI. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum. Kemarin datang sebagai anggota DPRD Riau. Hari ini Sebagai sekretaris Partai Demokrat. Masih banyak hal yang menarik yang bisa kita bincangkan pada siang hari ini dalam dialog harapan rakyat, perjuangan demokrat. Tapi sebelum itu kita saksikan pariwara berikut ini. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance, CIPS, Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin, merupakan pusat kebajikan dan kedermawanan Islam yang didirikan oleh Yayasan Tafakuh Fiddin Dumai. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menyuburkan semangat kedermawanan umat serta mempotensikan modal kedermawanan itu untuk pemberdayaan kaum duafa. Untuk menjalankan misi tersebut, CIPS YTF menjalankan program kajian, sosialisasi, penghimpunan, dan pendistribusian semua bentuk kedermawanan Islam, infak, sedekah, zakat, wakaf, dan sebagainya. Sejak berdiri di tahun 2017, CIPS YTF langsung menjalankan aksi-aksi kedermawanannya dengan menggelar program Jumat Berkah Gebiar. Kembali bersama Tafidu TV dalam dialog kita pada hari ini bersama Partai Demokrat. Telah hadir tadi di studio Ketua Partai Demokrat Provinsi Riau bersama Sekretaris. Di milad 2 dekade Partai Demokrat tadi kita sudah bincang-bincang di awal, tentu ada harapan, jejak-jejak dari keberhasilan Partai Demokrat ketika mengantar bangsa ini menjadi bangsa yang sejuk, damai gitu kan. Sebagai ketua, apa kira-kira harapan dari Pak Ketua melihat Indonesia ke depan,
khususnya Riau ke depan? Terima kasih saya ucapkan dulu kepada Taufik TV yang sudi membawa kami ke Studio ini sehingga kami bisa berbincang-bincang dengan Dawami. Bang Dawami. Iya. Sehingga kita bisa menyampaikan hal-hal yang tentang Demokrat pada siang menjelang sore hari ini. Terima kasih Bang Dawami. Kami bisa jelaskan Demokrat ini lahir tanggal 9 bulan 9 tahun 2001. Hari besok. Tanggal 9 bulan 9 2021. Berarti sudah 20 tahun untuk umur dia. Kalaulah seorang anak muda, seorang anak manusia, kalau dia anak muda, dia menjadi anak muda yang sudah mulai menampak. Kalau dia seorang anak gadis, dia anak gadis yang cantik. Sudah mulai bisa menentukan nasib dirinya. Itulah Demokrat. Demokrat hari ini di samping harapan rakyat perjuangan Demokrat, dia juga punya moto berkoalisi dengan rakyat. Mengapa berkoalisi dengan rakyat? Sekian banyak partai, kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami bergabung di sana di pemerintahan Bapak Jokowi, Bapak Presiden, sementara kami tidak bergabung. Siapa kawan kami? Kami adalah rakyat kawan kami. Makanya berkoalisi dengan rakyat. Kita ketahui Partai Demokrat didirikan oleh Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah 3 tahun beliau memimpin partai ini, tahun 2004 saya ceritakan sedikit. Beliau mencalonkan diri menjadi Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun. Sama-sama kita ketahui, selama beliau memimpin bangsa kita, selama dia memimpin negeri kita, seluruh masyarakat Indonesia tahu siapa SBY yang sebenarnya. Di zaman beliau, demokrasi berjalan dengan baik, ekonomi berjalan dengan baik, keamanan berjalan dengan baik, hampir seluruh aktivitas berjalan dengan baik. Inilah sosok seorang Profesor Dr. Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Lengkap ya. Ada semua. Ada semua. Sebagai rakyat dia seorang presiden, sebagai pendidik dia seorang profesor, sebagai prajurit dia seorang jenderal. Lengkap pada dirinya. Hadir dia. Kita sama-sama ketahui di zaman Pak SBY banyak cercaan, banyak hinaan, banyak makian, banyak segala macam demo, tapi tidak satu orang pun anak bangsa dipenjarakan oleh beliau. Inilah kehebatan beliau. Karena dia sangat mencintai rakyatnya. Itu kelebihannya. Mengapa demikian? Ada kasus Senturi, seorang ibu-ibu dari warga kita Tionghoa memaki-maki dia. Pak SBY tidak bergeming, jangan lakukan apa-apa karena ibu itu tidak tahu apa-apa. Mahasiswa datang mendemo beliau dengan membawa seekor kerbau, bertuliskan di sana nama beliau, apa yang ditulis, beliau tidak lakukan. Demokrasi berjalan sangat baik di zaman beliau karena dia orang demokrasi. Karena partainya adalah partai Demokrat. Makanya demokratis. Sekarang umur kami sudah 20 tahun. Selama 10 tahun dia memimpin bangsa ini sangat-sangat aman. Mengapa aman? Saya ceritakan sedikit ya Bang ya. Kita sama-sama tahu waktu itu Kapolrinya Bapak Sutanto, seluruh perjudian di Indonesia hilang. Seluruh illegal lodging seluruh Indonesia hilang. Seluruh narkoba yang ada di Indonesia semuanya hilang. Bisa kok hilang? Tapi itu berada di zaman Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ternyata bisa. Bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Kalau kita mau. Yang penting niat dan hati. Tak kalah hati mengatakan itu bisa, maka Allah akan sampaikan itu bisa. Inilah Pak S. sebelumnya tentang pemerintahan Bapak SBY yang mau memtanyakan tadi. Sekarang setelah 10 tahun dia memimpin, bangsa kita berada hari ini. Kami hari ini tidak berada bersama-sama dengan pemerintah. Artinya apa? Apabila pemerintah memberikan atau membuat suatu keputusan yang memihak kepada masyarakat, menguntungkan masyarakat dan memberikan manfaat buat masyarakat, Demokrat bersama-sama dengan pemerintah.
mendukung pemerintah. Tapi tak kalah pemerintah pada hari ini membuat suatu keputusan tidak bersahabat dengan masyarakat, tidak memihak kepada masyarakat, tidak untuk orang banyak, maka Partai Demokrat akan habis-habisan berjuang dan mengkritisi keputusan itu bersama-sama dengan rakyat. Karena kami tahu kepemimpinan di Indonesia yang paling tinggi itu adalah rakyat. Presiden adalah mandataris rakyat. Kalau dulu mandataris MPR, kalau sekarang mandataris rakyat karena dipilih langsung oleh rakyat. Makanya kami berkoalisi dengan rakyat. Ada tambahan? Mungkin tidak bisa lagi tambahan. Jadi saya pikir apa yang disampaikan ketua tadi sudah mencerminkan telah potret Demokrat dengan spiritnya bahwa kami berada di tengah rakyat, untuk rakyat kita ada dan dengan rakyat untuk rakyat kita membangun bangsa ini. Itu menjadi perambahan. Berkoalisi bersama rakyat. Baik, kita akan bahas tentang bagaimana Partai Demokrat Riau ikut membangun koalisi bersama rakyat setelah pariwara berikut ini. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance, CIPS, Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin, merupakan pusat kebajikan dan kedermawanan Islam yang didirikan oleh Yayasan Tafakuh Fiddin Dumai. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menyuburkan semangat kedermawanan umat serta mempotensikan modal kedermawanan itu untuk pemberdayaan kaum duafa. Untuk menjalankan misi tersebut, CIPS YTF menjalankan program kajian, sosialisasi, penghimpunan, dan pendistribusian semua bentuk kedermawanan Islam, infak, sedekah, zakat, wakaf, dan sebagainya. Sejak berdiri di tahun 2017, CIPS YTF langsung menjalankan aksi-aksi kedermawanannya dengan menggelar program Jumat Berkah, Gebiar Ramadan, serta Kasih Idul Fitri. Program pengembangan ekonomi duafa telah pula dijalankan, namun belum berjalan secara maksimal. Kembali bersama Tafidu TV. Partai Demokrat berkoalisi bersama rakyat. Ini yang menarik ini, ya. Ketika Demokrat berada di luar kekuasaan, maka kekuasaan yang paling hebat pada hari ini adalah rakyat. Lalu bagaimana dengan Partai Demokrat Provinsi Riau melakukan bangunan-bangunan politik dalam kebersamaannya bersama rakyat? Terima kasih Pak Bu. Dapat saya jelaskan juga. Kalau di Provinsi Riau, antara kami dengan partai-partai itu adalah sahabat-sahabat kami. Kami berkunjung mengjasana ke sana, partai-partai itu silaturahmi ke setiap partai. Ya Pak ya, kita lakukan itu. Artinya apa? Kita ingin membangun Riau ini bersama-sama. Baik itu dari tingkat elit politik, tenaga-tenaga intelektual, tenaga-tenaga guru dan segala macam elemen masyarakat bersama-sama membangun Riau. Makanya kita merangkul semua, berkunjung semua, karena membangun Riau tidak bisa sendiri, harus bersama-sama. Makanya kita sampaikan di sini, masalah Riau adalah masalah kita bersama. Saya ingatkan kembali, tanggal 8 Agustus kemarin,
tahun 2021 baru take over perpisahan antara Chevron dengan Pertamina Hulu. Pertamina hari ini dikelola oleh Pertamina. Saya mengingatkan masyarakat Riau jauh pula 100 tahun Chevron berada di bumi lancang bumi ini sampai 1 juta barel per hari. Bayangkan 1 juta barel per hari diproduksi oleh Chevron untuk membangun Indonesia. Tapi apa yang terjadi di Riau? Saya mengingatkan saja. Apa yang terjadi di Riau hari ini? Mana ada kenang-kenangan Caltech untuk Riau? 100 tahun di Riau, kenang-kenangannya tidak ada. Tidak ada yang kita tahu bahwa Caltech itu ada di Riau. Baru pergi berapa hari pergi dari Riau. Padahal sudah 100 tahun. 100 tahun. Artinya apa? Tidak punya kantor di Pekanbaru sebagaimana perusahaan lain. Yang ditinggalkan oleh Caltech hari ini adalah barang-barang rongsokan. Ditinggalkan oleh Chevron adalah barang-barang rongsokan, lingkungan-lingkungan hidup yang tidak terjamin, yang akan dinikmati oleh masyarakat ini. Saya ingatkan kembali, 100 tahun sampai hari ini, anak-anak Sakai, anak-anak Bonai, anak-anak yang asli dari Riau ini, pernahkah tersentuh dengan pembangunan yang dibuat oleh mereka? Tidak. Mereka masih tetap berjalan dengan kaki telanjang, tidak pakai baju, membawa kerangka di belakangnya, ranjang, mencari ikan tetap dilaksanakan. Artinya apa? Efek dari kehadiran Chevron di Indonesia, terutama di Provinsi Riau, tidak ada efek yang buat masyarakat Riau itu sendiri. Baik itu dari segi pembangunan, baik itu dari segi SDM, SDA kita habis. Hari ini tinggal 160.000 barel per hari. Setelah 1 juta barel sampai 1 miliar barel mereka pamerkan waktu itu tahun 80 di Minas bahwa minyak ini sudah diambil 1 miliar barel. Bayangkan berapa duitnya untuk membangun. Kita pernahkah masyarakat Indonesia Riau berkecil hati kepada bangsa ini? Tidak. Kita bangga karena kita bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Tapi perhatian untuk membangun Riau ini yang tidak ada. Dan itu yang akan diperjuangkan oleh Partai Demokrat. Sebagai kader Partai Demokrat yang seban hari menyuarakan ini, tentunya kita berjuang untuk ini kepada Pertamina Hulu. Bagaimana tenaga-tenaga lokal, bagaimana pengusaha-pengusaha lokal. Jangan janji-janji saja. Kita tidak ingin lagi janji-janji, iming-iming, harapan-harapan. Karena kita bukan dalam mimpi, kita dalam kenyataan hari ini. Satu masalah itu. Yang saya kupas lagi minta Pak ya. Saya kupas lagi masalah hutan. Hutan dulu lantak. Ada 2 perusahaan besar, 3, 4, 5, 6 yang persin yang ada di benak saya ada 2. Pertama RAPP, yang kedua Indah Kiat. Jutaan hektar hutan ini dikelolanya. Tapi yang melihat ada orang yang di sekitar hutan itu yang dikelolanya itu hidupnya bagus, tidak? Artinya mereka ini menulur-lantakkan sumber hutan kita, sumber daya alam kita hanya untuk keuntungan pribadi saja. Saya tanya lagi, adakah kantor Indah Kiat di Pekanbaru? Adakah kantor RPP di Pekanbaru? Tidak ada. Yang ada itu cuma di Jakarta. Artinya apa? Mereka tetap berpusat kantor di Jakarta. Riau hanya mencari ladang kehidupan dan kekayaan yang akan mereka bawa kemana-mana. Ini adalah perjuangan kita yang kita dapat perjuangkan. Makanya bersama-sama dengan rakyat, bersama-sama dengan kawan-kawan partai yang lain, baik itu di legislatif dan segala macam, bersama-sama kita duduk membangun Riau ke depan. Gitu. Pak Sek, ya, ada tambahan sebagai wakil dari Partai Demokrat, kemudian juga dari DPRD, Dapil, Dumai, Bengkalis, Kepulauan Meranti. Saya pikir mungkin apa yang disampaikan Ketua tadi sangat kuat sekali ya. Mereka tidak ada sedikit pun peradaban yang ditinggalkan, baik peradaban ekonomi maupun pendidikan bagi masyarakat yang ada di Riau. Ini yang kita sayangkan.
keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang mengelola kekayaan alam di daerah Riau ini, di Provinsi Riau ini. Ke depan mungkin kita tidak harus gembira, ini belum tahu gembiraan ada di tangan kita nih, peralihan alih kelola ini antara Chevron pada Pertamina Hulu, tapi kita juga ingin apa yang diberikan dari Pertamina Hulu yang akan menjadi sekarang menggantikan posisi Chevron untuk mengelola minyak bumi di Riau. Ini yang kita mau lihat apa dampaknya bagi masyarakat Riau, khususnya masyarakat besar sampai ke ketua tadi yang ada di sekitaran daerah operasi mereka. Jadi itu yang catatan ke depannya. Itu yang paling penting. Itu paling penting. Khususnya untuk daerah Dumai? Bagi Dumai sendiri sebagai daerah laluan, produksi minyak ini, tentu juga tidak hanya seperti ini juga. Saya sudah puluhan tahun dan kecil di sini, begini juga persoalan Dumai ini. Tidak ada pertemuan sedikit pun karena proses menjadi tempat laluan. Kalau udah stop aja, nggak usah dulu kasih lewat, stop dari sini, dari Dumai. Cari tempat lain, lalu aja jadi laluan. Dan itu yang paling itu tegas tuh. Baik, dialog kita semakin menarik, apalagi dialog kita pada siang hari ini bersama orang-orang hebat yang berada di Provinsi Riau, para petinggi-petinggi partai ya, terutama Partai Demokrat Provinsi Riau. Kita akan minta tanggapan dari Pak Ketua dan Pak Sekretaris dalam 2 dekade dari Partai Demokrat ini. Tetapi kita lihat dulu pariwara berikut ini. Center for Islamic Philanthropy and Social Finance, CIPS, Institut Agama Islam Tafakuh Fiddin, merupakan pusat kebajikan dan kedermawanan Islam yang didirikan oleh Yayasan Tafakuh Fiddin Dumai. Kehadiran lembaga ini bertujuan untuk menyuburkan semangat kedermawanan umat serta mempotensikan modal kedermawanan itu untuk pemberdayaan kaum duafa. Untuk menjalankan misi tersebut, CIPS YTF menjalankan program kajian, sosialisasi, penghimpunan, dan pendistribusian semua bentuk kedermawanan Islam, infak, sedekah, zakat, wakaf. Kembali bersama Tafidu TV dalam dialog siang pada hari ini, tepat 2 dekade dari Partai Demokrat. Kami juga dari redaksi Tafidu TV mengucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Demokrat. Semoga harapan rakyat menuju perjuangan demokrat, kemudian Partai Demokrat selalu berkoalisi bersama rakyat adalah menjadi sesuatu yang menjadi kenyataan bagi bangsa ini ke depannya. Kemudian kita tahu bahwasanya masih banyak persoalan-persoalan kerakyatan yang harus kita bicarakan, yang harus kita diskusikan pada siang hari ini, tapi kami hanya mengambil simpulan-simpulan dari diskusi kita. Apalagi di Kota Dumai, kita tahu bahwasanya banyak perusahaan-perusahaan besar yang harusnya juga harus memberikan kontribusi yang terbaik kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi masyarakat di Kota Dumai. Kita minta komen dulu dari Pak Ketua, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga oleh tokoh masyarakat, kemudian juga oleh perusahaan dalam rangka memberikan kontribusi terbaik kepada rakyat, terutama Partai Demokrat dalam rangka memperkuat koalisi bersama rakyat. Terima kasih. Untuk perusahaan di Dumai, tentunya saya mengimbau kepada perusahaan-perusahaan besar yang seperti Wilmar, Asian Agri, dan lain-lain banyak lagi yang di Dumai ini,
yang mendirikan pabriknya di sini. Ya. Berbuatlah untuk masyarakat. Ayo pindah masyarakat itu sebelum masyarakat itu marah. Tak kalau mereka ini mengayomi masyarakat, tentu masyarakat senang hati akan membantu. Itu sifatnya. Tapi hari ini saya lihat di kota Dumai ini, Wilmar juga tidak punya kantor di sini. Asia Negeri juga tidak punya kantor di Dumai ini. Malahan kantornya ada di Medan. Lucu kan? Berarti orang-orang yang begini menumpang saja di kota ini, gitu. Menumpang lewat. Aku takutnya, loh, pajaknya bukan untuk dia. Takutnya saya, pajak yang mereka buat itu tidak berkantor pusat di sini, berkantor pusat di Medan. Sehingga pajak-pajak ini dibayar di Medan. Belum lagi masalah tenaga kerja, sudah mereka penuhi dulu 60%, harus menerima tenaga lokal. Hal ini diterima oleh mereka, dilakukan oleh mereka, oleh perusahaan-perusahaan yang hebat ini, perusahaan-perusahaan yang besar ini. Tentu masyarakat akan membantu dan mendukung mereka ini, percaya. Karena masyarakat juga merasa memiliki usaha ini, gitu. Tapi kalau mereka ini abai terhadap apa yang saya sampaikan tadi, lambat laun kita lihat ada kepada pemerintah Kota Dumai buat aturan perda yang benar-benar membantu masyarakat Kota Dumai. Dan itu yang paling penting. Ya, buat perda. Setiap perusahaan di sini harus punya kantor di Kota Dumai. Harus punya kantor pusat di Kota Dumai. Harus. Wajib hukumnya. Makanya kita, Pak Sep, saya sampaikan sedikit, Jakarta itu tidak ada sumber daya alam, tapi mereka ada punya sumber daya manusia. Sehingga mereka itu 93 triliun APBD mereka berasal dari jasa. DKI. Seluruh perusahaan yang banyak di Indonesia banyak berkantor pusat di DKI, sehingga bayar pajaknya di DKI. Tolong seluruh perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Kota Dumai, mencari kehidupan di Kota Dumai, mengembangkan sayapnya di Kota Dumai, buat perdanya sama pemerintah Kota Dumai, harus mempunyai kantor utamanya di sini, mempunyai membayar pajaknya di sini. Buat saya dalam perkara, kan tidak melanggar hukum itu. Nah, jadi dan menerima 60% tenaga lokal untuk ditempatkan di tempat mereka, tidak membawa tenaga-tenaga dari luar, karena itu sudah diperda. Ada perda provinsi, diikuti oleh perda kabupaten kota, itu dijalankan dengan baik. Insya Allah bupatinya mendapat sanjungan di tengah-tengah masyarakat, wali kotanya mendapat sanjungan di tengah-tengah masyarakat, perusahaannya juga akan dikawal oleh masyarakat. Mereka mengatakan bahwa perusahaan ini milik kami, karena kami diberdayakan dan dimanfaatkan oleh perusahaan ini. Itu. Tapi kalau tidak, Allahu a'lam bishawab, tunggulah kesannya. Ya, saya pikir yang nomor sedikit. Oh, ini karena memang terkait dengan komisi kita juga sudah pernah menyarankan hal seperti itu dan masih belum mendapat responnya. Padahal memberdayakan masyarakat itu adalah sebuah kekuatan modal besar ya dalam sebuah bisnis. Seperti yang saya bilang tadi, ketika mereka diberdayakan oleh perusahaan dan perusahaan peduli kepada mereka, mereka akan siap jadi tameng perusahaan itu untuk merawat siapapun itu. Jadi itu kan sebuah kekuatan dari perusahaan sebenarnya, dan mereka bisa nyaman untuk mendapatkan keuntungan di daerah tempat mereka beroperasi. Begitu. Lalu bagaimana dengan terkait kita tahulah artinya 2024 sangat dekat. Lalu apa persiapan-persiapan yang sudah dilakukan oleh Partai Demokrat, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat Provinsi Riau dalam mempersiapkan ini, Pak Tua? Terima kasih ya. Setiap orang berpartai pastilah muncul dengan kekuasaan. Saya pastilah itu mengkritik. Ya, Demokrat sampai hari ini kami tidak akan membicarakan tentang presiden dan wakil presiden karena masih jauh. Tapi persiapan kami tentang itu biarlah masyarakat yang menilai. Masyarakat diuji dengan survei
masyarakat diuji dengan intelektualitasnya, siapa yang terbaik menurut masyarakat, itu yang akan memimpin republik ini. Mengapa demikian? Karena survei yang dilakukan oleh kawan-kawan kami, lembaga-lembaga survei itu, alhamdulillah CSA ya kemarin ya, itu menempatkan partai kami di urutan kedua, dua lembaga survei, dan ketua umum kami berada juga di urutan kedua. Artinya apa? Kami serahkan kepada masyarakat, biarlah nanti seperti air mengalir saja. Kalau pas harinya besok tahun 2024 Partai Demokrat terpanggil untuk itu, tentunya ketum kami akan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan itu. Teranglah gambar bintang, merci. Insya Allah akan terulanglah kembali Ya. kejayaan 10 tahun yang lalu. Masyarakat juga menambahkan itu saja. Masyarakat menambahkan kedamaian, masyarakat menambahkan demokrasi yang bagus, masyarakat juga menambahkan kehidupan yang bisa mengkritik orang. Masyarakat juga ibu, apalagi ibu mendapatkan juga bahwa negeri ini jauh daripada hal-hal yang tipu muslihat, hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak ingin oleh masyarakat. Saya katakan di depan tadi, judi, narkoba, illegal fishing, seluruhnya adalah kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh manusia. Masyarakat sangat membutuhkan dan menanti itu sirna dari bumi Indonesia. Tambahan, Mas Ek? Baik, kita memang tidak berbicara soal Pilpres 2024 ya. Kami Partai Demokrat, sebagaimana perintah ketua umum yang disampaikan kepada Ketua DPD, saya sebagai kepala rumah tangga di DPD Provinsi Riau, setiap hari itu melakukan kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat, kepada rakyat. Hampir tidak ada waktu kosong. Kami terus diminta untuk berbaur dengan masyarakat sesuai kemampuan kita masing-masing, teman-teman di fraksi, teman-teman yang kader-kader juga seperti itu. Nah, ini yang terakhir kita lakukan bersama ketua di setiap tempat di Riau ya, bukan baru di mana pelosok kampung-kampung udah turun kita berikan bantuan, apalagi masyarakat sangat membutuhkan masa pandemi ini, beri bantuan sembako, beri bantuan pada anak yatim segala macam, dan juga terakhir ini kemarin kita tinggalkan tadi yang sudah dibuka ketua beberapa hari ini vaksin. Kita lihat masyarakat butuh vaksin, ada yang dari Dumai, ada yang dari Duri yang datang ke Pekanbaru itu untuk vaksin karena mungkin keterbatasan. Itulah yang kita lakukan sesuai instruksi yang disampaikan oleh Ketua Umum kepada Ketua DPD. Kami di bawah itu fokus pada itu aja. Nah, tinggal masyarakat lah ini lanjutin. Kita Ketua sampaikan kemarin, jangan hanya pada saat akan pileg saja baru kita menyapa masyarakat. Sapalah dari ujung-ujung ke sekarang. Mereka pasti akan mengingatkan kita. Itu yang kita lakukan. Baik, pemirsa Topindo TV, masih sangat menarik kita dalam dialog sore hari ini, dan saya pun tidak berani untuk mengambil kesimpulan dari dialog kita pada hari ini, tapi saya berharap ada closing statement politik yang bisa disampaikan oleh Pak Ketua terhadap perbaikan bangsa ini, perbaikan masyarakat sesuai dengan semuanya Partai Demokrat berkoalisi bersama rakyat. Terima kasih kesempatan ini. Sebelum ditutup, saya mohon doa restu kepada masyarakat Indonesia pada khususnya, pada umumnya, masyarakat Riau pada khususnya. Bapak Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, Jenderal Purnawirawan, hari ini besok berumur 72 tahun. Selamat ulang tahun Bapak Profesor Dr. Jenderal Purnawirawan Susilo Bambang Yudhoyono. Doa kami dari Riau, semoga Bapak selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah curahkan rahmatnya kepada Bapak dan keluarga. Semoga Bapak dalam keadaan sehat walafiat, sisa-sisa umur yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum saya tutup, tentunya kita berharap Indonesia masa depan jauh lebih baik daripada hari ini. Hari ini adalah hari-hari yang menentukan bangsa ini.
bangsa ini selama 2 tahun dihadapi oleh COVID-19. Sebanyak segala hal, segala lini banyak yang rontok. Ekonomi masyarakat rontok. Anak-anak sekolah tidak lagi bisa bersekolah. Orang-orang yang bekerja hanya dari rumah saja. Untuk berjalan keluar rumah saja penyekatan-penyekatan dilakukan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya COVID-19 ini cepat sirna dari bumi Indonesia yang kita cintai. Dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keribaannya, sehingga kita semua bangsa Indonesia bisa hidup seperti sedia kala sebelum datangnya COVID ini. Kepada kita semua berdoa juga, semoga anak-anak kita bisa bersekolah dengan leluasa, sehingga 10-20 tahun ke depan Indonesia dipegang oleh anak-anak yang tangguh. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami dari Tafidu TV mengucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Demokrat. Semoga semakin jaya, semakin tetap berkoalisi bersama rakyat, tetap berada di hati rakyat. Saya host Dawami Esos M.Ikom pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.